Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan lagi Kristen Persepuluhannya, bagian ke-25. Tinggal sedikit lagi, ya. Apa yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah khotbah yang pernah saya dengar dan sangat mengganggu saya. Yaitu khotbah yang menyatakan bahwa Ananias dan Safira itu mati karena tidak memberikan persepuluhan. Betul. Sungguh, saya pernah mendengar khotbah seperti itu, bahwa Ananias dan Safira mati karena tidak membayar persepuluhan. Aduh, saya mengerti gitu, maksud khotbahnya adalah, kalian kalau tidak mau mati, bayar persepuluhan. Kira-kira begitu deh, walaupun itu tidak diucapkan. Tapi kan saya bisa mengartikan itu kan. Karena di khotbah itu dengan jelas dikhotbahkan itu Ananias dan Safira tidak taat, maka dia mati gitu. Astaga. Ini jelas-jelas memutarbalikkan firman Tuhan. Ya. Ananias dan Safira dikisahkan di Perjanjian Baru. Anda bisa baca tentang Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, di dalam ayat 11 ya, ayat itu di situ maksud saya, kita tidak pernah mengetahui latar belakang Ananias dan Safira. Yang kita tahu adalah mereka menjual tanah mereka dan tidak melaporkan hasil atau nilai penjualan yang sesungguhnya kepada para rasul. Karena mereka berdua sepakat melakukan kayak sekongkolan gitu ya, atau kebohongan kepada para rasul, maka akhirnya mereka harus kehilangan nyawa mereka. Kalau kita baca dari pasal 1, maksud saya satu pasal sebelumnya, yaitu tepatnya di Kisah Para Rasul 4, ayat 32 sampai 37, dengan jelas dan gamblang diterangkan di situ sisi tentang cara hidup jemaat saat itu. Jadi diterangkan ya, bagaimana cara hidup jemaat pada waktu itu. Nah, pada waktu itu jemaat itu sehati dan sejiwa sepakat menyatakan bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena jika ada dari antara mereka mempunyai tanah atau rumah, kemudian menjual kepunyaannya itu, dan hasilnya mereka bawa dan letakkan di depan kaki rasul. Itu kesepakatan ya, bukan aturan ya. Jangan pula aturan itu sekarang dibawa ke sini. Itu kesepakatan. Ya, waktu itu begitu kesepakatannya. Kemudian setelah ditaruh di depan kaki rasul, ini rasul hasil penjualan tanah saya gitu ya. Kemudian dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya. Nah, di situ diberikan sebuah contoh yang baik, ya. Di situ dikatakan ada seorang yang namanya Yusuf yang oleh rasul disebut Barnabas menjual ladang miliknya dan uang penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Oke? Nah, pada kasus Ananias dan Safira, ketika tanahnya laku terjual, mereka tidak melaporkan hasil penjualan yang sesungguhnya. Singkat cerita, mereka melanggar kesepakatan bersama tadi. Harus melaporkan seluruhnya dan dibagi kepada semua orang sesuai kebutuhan. Oke? Nah, oleh karena mereka ujung-ujungnya sepakat untuk mendustai Allah, yaitu
menyerahkan seluruhnya ya untuk dibagi-bagi, maka akhirnya mereka harus kehilangan nyawanya. Oke? Tidak ada sedikit pun indikasi bahwa yang mereka selewengkan adalah persembahan persepuluhan. Bukan, karena kesepakatannya adalah meletakkan semua hasil penjualannya itu di bawah kaki para rasul. Tidak disebutkan meletakkan 1/10 dari hasil penjualan. Ayatnya tidak mengatur demikian. Baca deh ya. Kecuali Alkitab Anda beda dengan Alkitab saya. Oke? Nah, dan pada masa itu ya, kita tahu kan pada zaman itu, meskipun sudah ada sebagian orang yang menerima Yesus sebagai Mesias dan menjadi orang Kristen, masih ada orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias dan tetap hidup di bawah hukum Taurat. Mereka melakukan persembahan persepuluhan kan sudah saya terangkan, bukan dengan uang kan, dengan hasil tanah dan ternak kan. Jadi dari mana bisa tiba-tiba cerita diselewengkan menjadi uang? Dari mana juga bilang bahwa itu adalah ketidaktaatan memberikan persepuluhan? Bukan, itu adalah ketidaktaatan atau kedustaan. Dalam hal ini melanggar kesepakatan untuk meletakkan seluruhnya. Bukan 1/10-nya, seluruhnya. Kemudian dibagi-bagi kepada semua orang. Nah, jelas ini bukan persembahan persepuluhan. Ya kan? Dibagi-bagi sesuai kebutuhan. Oke? Nah, jadi sangat disayangkan contoh kasus Ananias dan Safira yang diputar balikan menjadi khotbah kutuk tentang tidak diberikannya persepuluhan sehingga menyebabkan kematian. Sangat disayangkan pemutarbalikan firman seperti ini. Padahal secara kasat mata, rangkaian ayat-ayat di pasal sebelumnya jelas tidak tentang persembahan persepuluhan. Jelas ya? Jadi Ananias dan Safira tidak mati karena gagal atau ingkar membayar persepuluhan. Oke? Jadi dengan ini saya luruskan ya. Kemudian, kok gitu enak dong Pak ya? Setelah mendengarkan Pak Chandra menerangkan persepuluhan dari bagian 1 sampai sekarang, berarti kita nggak usah kasih persembahan Pak. Anda salah, saya nggak pernah bilang orang Kristen tidak perlu memberikan persembahan. Yang saya bilang adalah orang Kristen tidak perlu ditakut-takuti untuk membayar persepuluhan. Sudah saya ulas berkali-kali. Tapi kalau Anda rela memberikan 10%, bahkan Anda mau berikan 20, 30, 40, 50% sebagai persembahan ke gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan, monggo. Jadi di mana saya bilang Anda tidak perlu memberikan persembahan? Anda tetap harus memberikan persembahan. Ya. Bahkan, nah di sini yang menariknya persembahan Kristen. Anda harus memberikan seluruhnya. Waduh, lebih berat dong Pak. Mendingan saya kasih persepuluhan daripada memberikan seluruhnya. Tapi nanti dulu ya, saya bahas dulu. Di mana ayatnya yang memberikan, Anda diminta memberikan seluruhnya? Ada ayatnya. Tapi tenang dulu ya. Saya baca ya, Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi dengan kata lain, yang Anda persembahkan bukan 1/10, tapi seluruhnya. Wah, saya nyesel dah dengerin Pak Chandra. Yang dari awal bilang tidak perlu memberikan persepuluhan, malah sekarang minta seluruhnya. Sabar dulu ya, dengar dulu ya. Memang ada pernah kejadian hamba Tuhan yang menyalahgunakan ayat ini, meminta jemaatnya untuk menyerahkan semuanya. Sungguh pernah. Dan bahkan ada orang lah yang saya kenal, kakaknya menjual seluruh kekayaannya, dia berikan ke gereja. Padahal dia masih punya bisnis, tapi dia punya keyakinan ini adalah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi setelah dia memberikan seluruhnya? Bisnisnya kesulitan keuangan, dia harus berhutang, akhirnya dia meninggal karena diuber-uber oleh debt collector. Jadi mengerti ayat itu juga harus benar. Bukan seluruh uang Anda kasih
Rumah Anda jual, mobil Anda jual, ya baju, semua perhiasan jual, kasih ke gereja. Bukan itu juga. Apa maksud ayat ini? Artinya, ya, banyak macam nih ya. Yang general dulu. Artinya kita harus mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki. Tapi bukan dipersembahkan semua dikasih ke gereja. Apa yang semua yang kita miliki? Keluarga. Teman-teman kita, rumah kita, mobil kita, talenta kita, kepintaran kita, perusahaan kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, tabungan deposito dan segala macam. Ya. Tetapi bukan diberikan begitu. Maksudnya kita berikan dalam arti kata, kita lepaskan itu kemelekatan kita terhadap harta itu. Kita harus menganggap teman, perusahaan, keluarga, pabrik, kantor, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Tapi sekali lagi ya, jangan salah mengerti. Bukan berarti itu harus dikasih ke gereja, bukan. Jangan mau dibodohi juga. Ya, maksudnya apa? Kalau Tuhan bilang, ya ini Anda harus peka. Uang kamu itu deposito yang itu, coba kamu kasih si Udin misalnya. Dia istrinya sedang sakit dan mau melahirkan. Nggak ada yang bantu. Kamu bantu deh. Misalnya, Anda kasih. Karena tuh deposito itu uang titipan Tuhan. Dan Anda cuma sebagai pengelola. Itu maksudnya. Bukan deposito Anda cairkan kasih ke gereja. Nggak begitu. Kecuali kalau Tuhan memang bicara sama Anda. Wah, deposito kamu ada 100 miliar. Cairkan tuh 10 kasih ke gereja. Misalnya, ini contoh. Gereja lagi perlu. Dan bagi Anda yang punya 100 miliar, kasih 10 miliar. Kan kebetulan sama ya 1/10. Jangan 1/10 lah kita bilang. Anda punya uang 100 miliar deposito. Tuhan bilang, itu gereja lagi perlu 1 miliar. Kamu kasih deh. Berapa? Cuman 1%. Tapi jangan pelit, 1 miliar Tuhan besar. Enggak. Itu yang dimaksud jangan menjadi suatu kemelekatan terhadap harta yang Anda punya. Itu cuman titipan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Nah. Jadi dengan kata lain, yang Tuhan maksud dengan ayat di Lukas 14 ayat 33, seluruh kepemilikan kita jangan membuat kita melekat terhadap itu. Karena itu cuma titipan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih yang ini, selama itu benar suara Tuhan, ya kasih. Bahkan nilainya bisa lebih dari 10% loh. Ya. Tapi sekali lagi ya, jangan disalahartikan, oh berarti saya mesti jual rumah dong kasih gereja, jual mobil dong. Enggak, hati-hati ya. Jadi oleh karena itu, kita harus peka mendengarkan suara Tuhan dan memahami apa kehendaknya atas harta titipan yang dititipkan kepada masing-masing orang percaya untuk dikelola dengan baik. Ya kan? Jadi misalnya, pada satu saat kita sedang kekurangan. Kita sedang harus konsentrasi membayar tagihan-tagihan, bahkan hutang-hutang kita. Nah, bayar tagihan dan melunasi hutang-hutang itu adalah ibadah yang Anda harus lakukan. Ya, Tuhan justru tidak suka kalau Anda rajin, catat ya, serius saya. Kalau Anda rajin memberi kepada gereja, tapi justru membiarkan diri Anda menjadi buronan debt collector. Itu jadi memalukan. Serta menelantarkan tagihan-tagihan listrik, air, telepon, ya. Serta KPR, serta hutang-hutang Anda. Ya. Itu tidak baik. Anda harus konsentrasi dulu. Ya, penuhi kewajiban Anda. Ya. Kemudian satu saat Anda bisa saja memberi cuma sedikit karena cuma segitu saja kemampuan Anda gitu ya. Nah, tetapi pada satu saat bisa saja Anda memberi lebih karena Anda diberikan berkat melimpah. Tapi satuannya bukan 10%. Oke? Nah, jadi dengan demikian, praktek yang salah dari ayat itu adalah Anda memberikan terlalu banyak gitu ya. Wah, saya mau berikan banyak nih untuk
pekerjaan Tuhan. Tetapi justru Anda menelantarkan anak-anak Anda sehingga dia tidak bisa bersekolah, istri Anda sehingga nggak bisa beli beras, ya. Ada, saya pernah ketemu orang seperti itu. Udahlah, saya ambil contoh orang yang top ya. Siapa itu? Evander Holyfield. Dia pernah memberikan persembahan persepuluhan sebesar 21,5 juta dolar. Besar dong, 21,5 juta kali saja 14.000 deh. Anda kali deh, Anda bisa tahu sendiri. Tapi beberapa tahun kemudian, rumahnya harus disita karena terlibat hutang. Dan tentunya ini membuat anak dan istrinya menderita. Bukankah kalau di ayat persepuluhan itu bilang Tuhan akan menghardik belalang? Enggak, malah rumahnya dimakan sama belalang. Saya bukan mau menjungkir balikan ayat Malaiki ya. Maksud saya bukan itu arti dari ayat itu. Nah, ini contoh lah, Evander Holyfield. Ya, kemudian ada contoh juga seorang anak muda di Solo menjual pabriknya dan memberikan semua uangnya kepada gereja. Ini implementasi yang salah dari ayat yang Lukas tadi ya. Akhirnya dia jadi miskin. Kemudian pada September 2011 ada seorang bapak bunuh diri karena memberikan semua uangnya kepada gereja, yang mana sebenarnya uangnya itu untuk membeli rumah. Karena baru mendengar khotbah, semakin banyak memberi akan semakin mendapatkan berkat. Dikasih semuanya gitu. Ini implementasi yang salah. Kenapa? Di Alkitab tidak ada cerita bahwa orang yang memberikan uang banyak kepada Yesus lalu menjadi sukses atau kaya raya. Nggak ada. Ya, jadi sorry ya, jangan mau ditipu lagi. Pakai kepekaan Anda, hati nurani Anda, tapi ingat jangan dibalut dengan kepelitan ya. Memang agak sulit memberi di perjanjian baru. Yang pasti, pada setiap kesempatan kita mau memberi, motivasi kita haruslah benar. Oke? Nah, oleh karena itu, kembali lagi saya tegaskan, saya tidak mengajarkan untuk tidak memberi. Ya, banyak yang protes, oh berarti Bapak nih lagi mau ngajarin orang untuk tidak memberi ke gereja. Salah coy. Ya, tetap Anda orang Kristen harus memberi. Tapi caranya harus benar. Oke? Demikian saja. Semoga Anda menjadi lebih cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.